Ruben Amorim menyadari bahwa susunan pemain Old Trafford-nya beredar di media sosial jauh sebelum pertandingan dimulai. Ia mengakui bahwa itu bukan hal yang baik. Struktur tim yang bocor tampaknya tidak memengaruhi keberhasilan United saat mereka bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 2-1 berkat gol kemenangan di menit akhir oleh Amad Diallo. Setelah itu, Amorim mengatakan bahwa ia mengetahui kebocoran tersebut dari ruang ganti. Menurutnya, itu mustahil diperbaiki sekarang karena ada banyak orang di klub. Para pemain berbicara dengan agen, bisa begitu banyak pihak yang membocorkan. Amorim mengesampingkan hal itu dan mengajak skuadnya melanjutkan dan berlatih dengan baik dengan bakat yang mereka miliki. Ia juga mengakui MU jauh lebih baik dengan Rashford dan Garnacho. Tetapi mereka harus bekerja keras, dan bisa jadi itu hal yang baik. Kebocoran tim adalah hal yang umum di Liga Premier dan susunan pemain United seringkali diketahui publik beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, tetapi waktu yang tepat sebelum pertandingan penting tersebut yang membuat orang-orang di Old Trafford heran. Pada tahun 2022, Gary Neville mengkritik para pemain yang menyebarkan informasi dan mengomentari salah satu kebocoran tersebut. Ruben Amorim mengalahkan Pep Guardiola dalam pertandingan terbaru merek, kali ini di Derby Manchester pada percobaan pertama. Menghadapi Guardiola, meskipun tidak dalam puncak kemampuannya, selalu menjadi tugas yang tidak menyenangkan mengingat pendekatan taktis pelatih asli Katalan tersebut. Dalam Derby Manchester, yang ke-195 kalinya, kesabaran dan kontrol setan merah menjadi hal yang sangat penting bagi mereka untuk melakukan terobosan. Saat tidak menguasai bola, 3 bek Amorim memiliki peran penting. Pekerjaan pemain MU telah meningkat 10 kali lipat sejak kedatangan ahli taktik asal Portugal itu, mengingat ia mengatur timnya dalam formasi 3-4-2-1, dengan setiap pemain diberi zona lapangan untuk dikendalikan seolah-olah itu milik mereka. Saat tidak menguasai bola, Amorim mengatur formasi 5-2-3 yang memberikan stabilitas pertahanan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan melemparkan tubuh ke depan. Bruno Fernandes, yang awalnya ditempatkan di pivot ganda bersama Manuel Ugarte, ditugaskan untuk bergerak melebar untuk mendukung Noussair Mazraoui melawan Jeremy Doku. Sebagai hasil dari pemblokiran area tengah, City terpaksa menggunakan pemain cadangan, Nunes, sebagai outball di sayap kiri. Siapapun yang bermain sebagai pelapis bek kanan, Fernandes dan kemudian Kobbie Mainoo, kemudian akan terhubung dengan Mazraoui untuk memberikan kekuatan ekstra. Kehabisan ide, pasukan Guardiola memilih umpan panjang atau mengoper bola melalui garis. Dan 3 bek Amorim, yang dipimpin oleh Harry Maguire, sangat tanggap, baik memenangkan bola di udara atau melangkah maju. Erling Haaland, Phil Foden dan Kevin De Bruyne, oleh karena itu, sebagian besar menjadi tak berkutik. Ketika Ederson atau anggota lini belakang City menguasai bola, tim tamu jarang sekali bersemangat untuk menekan dari depan. Dengan menggunakan pendekatan 1 lawan 1 ketika mereka menekan tinggi, City seringkali dipaksa untuk melakukan umpan panjang yang menguntungkan dari sudut pandang United. Sedangkan saat menguasai bola, apa yang dilakukan setan merah dengan baik adalah ketika beralih dari satu sisi lapangan ke sisi lain. Misalnya, mereka akan membangun dari belakang di sisi kiri, sehingga menarik lawan untuk menekan dan menghalangi opsi umpan. Ini akan membebaskan banyak ruang di sisi yang berlawanan, dan seseorang kemudian akan mengalihkan bola dan menyerang City dalam jumlah banyak. Membebani satu sisi lapangan untuk menciptakan ruang di sisi lain adalah konsep yang agak sederhana, tetapi Manchester United memanfaatkannya dengan sempurna melawan rival lokal mereka, dengan Mazraoui dan Diogo Dalot sangat terlibat. Usai jeda, City agak mengendurkan tempo dan tim tamu mengalami periode tekanan yang berkelanjutan. Berusaha untuk bermain di sekitar sejumlah besar pemain City,
yang hampir selalu berdesakan di tengah, MU berkonsentrasi dalam pendekatan mereka. Gol kemenangan datang melalui Ahmad pada menit ke-61 setelah serangkaian penguasaan bola yang berlangsung selama 2 menit. Ia berusaha memanfaatkan ruang yang tercipta, dan peluang pasti akan datang. Gol kemenangan Ahmad pada menit ke-90 merupakan perwujudan pendekatan Manchester United di waktu yang sekarat. Tidak terpengaruh oleh skor dan tugas yang ada, Ugarte mengumpankan bola dengan tumit ke Lisandro Martinez, yang umpan lambungnya digoreng Ahmad menjadi gol kemenangan. Dalam pertemuan yang syarat dengan sejarah dan momen-momen yang tak terlupakan, Arsenal dan MU akan saling berhadapan di babak ketiga pada Minggu, 12 Januari, saat Ruben Amorim dan Mikel Arteta sama-sama berupaya menambah trofi ke lemari piala mereka. Berdasarkan aturan dan regulasi FA, setiap tim tandang diberikan jatah tiket sebesar 15%. Mengingat Emirates memiliki kapasitas 60.000, itu berarti 9.000 pendukung Setan Merah yang bepergian dapat melakukan perjalanan ke London pada pergantian tahun. Namun, menurut laporan Mail Online, Manchester United hanya dialokasikan kurang dari 8.000 kursi saat mereka bersiap untuk mempertahankan gelar mereka. Dan setelah menyadari bahwa Arsenal telah memberi mereka lebih sedikit kursi daripada yang diizinkan, Setan Merah telah mengajukan masalah tersebut kepada FA, karena mereka berusaha mendapatkan jatah penuh. MU telah memberitahu The Gunners tentang masalah ini, tetapi setelah tidak ada upaya untuk menemukan solusi bersama, mereka telah mengambil langkah lebih jauh dengan memberitahu badan pengurus. Selain itu, orang dalam klub dikatakan merasa bahwa pertandingan yang dimajukan menjadi pukul 3 sore seharusnya dapat menghindari masalah kerumunan. MU menyalahkan klub London Utara dalam proses tersebut, mereka bahkan harus menunda penjualan tiket mereka. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, yakin Antony beradaptasi dengan posisi bek sayap yang baru. Pemain asal Brasil itu masuk dari bangku cadangan pada babak kedua akhir pekan lalu, untuk membantu memicu kemenangan comeback untuk pertandingan kedua berturut-turut. Setelah tampil apik dalam kemenangan 2-1 atas Victoria Pilsen di Liga Eropa pada Kamis, ia berperan dalam membantu The Reds membalikkan keunggulan The Blues dalam derby di Stadion Etihad. Ketika ditanya apakah pemain berusia 24 tahun itu memiliki catatan yang bersih dan kesempatan untuk mempertaruhkan kliennya dalam peran yang berbeda, Amorim menekankan bahwa pesan untuk Antony, sama seperti untuk semua pemainnya, bahwa kerja keras sangat penting untuk meraih kesuksesan. Selesai laga MU di kandang City, Amorim memuji Antony, bahwa ia melakukan pekerjaan yang hebat untuk meningkatkan kemampuannya di posisi itu. Ia harus lebih banyak bertahan tetapi ia memiliki kemampuan untuk melakukannya dan harus melakukannya sendiri.